pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bima Barata MPD, Kepala SMA Negeri 1 Karangan. Yang saya hormati Komite Sekolah SMA Negeri 1 Karangan, Bapak Ibu guru, karyawan, tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Karangan, para siswa, siswi, OSIS, serta anak-anakku, para yatim, yatim piatu, beserta ibu, bapak, pendamping, wali dari yatim dan yatim piatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita, serta nikmat keimanan, keislaman, juga kesehatan, yang mana dua hal itu, keimanan dan kesehatan, itu hal yang sangat penting, terutama pada kondisi yang seperti ini. Keimanan, keyakinan bahwa Allah akan selalu melindungi kita, Allah memberikan yang terbaik pada kita. Juga kesehatan itu sangat-sangat penting dan didambakan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Maka itu patutlah pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan itu senantiasa oleh Allah bersama ridhonya senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini senantiasa oleh beliau diakui sebagai umatnya, yang kita semuanya dipermudah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, yang kelak di akhirat kita berhak atas syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru, hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Muqassimul Awqat, kami akan memberikan sedikit ular-ular cara basa Jawa ini. Barangkali apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menambah barokah kita di penghujung hari menjelang berbuka puasa. Ada barokah thalabul ilmi yang betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mengutip dari hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Istilah membaca Al-Quran itu kalau kita runut, kita pelajari, itu ada berbagai macam istilah. Ada tilawah, ada qiraah, ada tadarus. Mungkin orang yang sering mengenal kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ba'da taraweh, ba'da sholat maktubah, dengan istilah tadarus. Sedikit akan kami ulas tentang makna yang terkandung dalam lafaz itu. Ada tilawah. Tilawah itu membaca Quran yang hanya membaca saja. Jadi di sini
yang dirindukan swarga, surga itu talil Quran, orang yang hanya membaca saja, belum lagi qiraah. Talil Quran orang membaca itu istilahnya hanya membaca, misalnya membaca alif lam mim misalnya, itu ada setiap huruf ada 10 kebaikan. Kalau saya ini alhamdulillah sering membaca Al-Quran tanpa sengaja dengan penuh GR. Nama saya perkenalkan, jangan-jangan nanti tidak kenal dan tidak sayang, sehingga kalau saya terkenal banyak yang menyayang, kan gitu ya. Nama saya singkat Yasin, sehingga ketika orang memanggil saya niati membaca Al-Quran biar mendapatkan pahala, dan saya yang menjawab juga niati membaca Al-Quran, sudah 10 kebaikan. Ketika panjenengan memanggil saya Yasin, saya jawab Nun itu juga salah satu huruf dalam Al-Quran. Begitu kan? Sepakat enggak? Nah, jadi jenengan kalau memanggil saya Yasin, niati membaca Al-Quran, saya menjawabnya Nun, membaca Al-Quran juga. Sudah 40 kebaikan yang 30 kebaikan Yasin sama Nun, yang maknanya hanya Allah yang tahu. Itu namanya tilawah. Yang kedua adalah qiraah. Qiraah itu tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi ada dalam hati, dalam pikiran ini memahami. Jadi kalau misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, misalnya seperti itu, sambil memikirkan maknanya. Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu, kitab ini, la raiba fih, tidak ada keraguan. Hudalin nas, menjadi petunjuk bagi manusia. Misalnya, oh berarti saya ketika menerima Al-Quran itu harus yakin, dan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan-raguan. Nah, jadi dari segi makna saja berbeda. Nah, yang tadi tilawah saja sudah mendatangkan pahala, apalagi kalau qiraah. Yang ketiga ada tadarus itu ada unsur belajar mengajar. Jadi sebenarnya begitu, bulan-balik di bacaan, terus menelaah. Makanya istilahnya kalau puasa Ramadan, ya kan? Nah, kemudian ada yang membaca, ada yang menyemak atau sami'innya sambil berlatih membaca Al-Quran secara tartil, secara benar. Itu sudah ada unsur ta'lim ta'alum, ada belajar mengajar di sana. Karena belajar itu sepanjang hayat, minal mahdi ila lahdi. Kita harus memanfaatkan itu kalau tadarus. Maka di dalam istilah membaca Al-Quran itu banyak. Nah, yang paling sederhana tilawah tadi, maknanya membaca, hanya membaca saja sudah pahalanya luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Nah, canggih kan? Luar biasa. Seperti canggihnya smartphone atau gadget gawai. Ini kan canggih. Ya enggak? Sembarang barang iso. Cuma canggihnya HP itu ternyata ada 2 kendala yang tidak menjadi canggih lagi. Pertama, ketika baterainya tidak ada atau tidak ada strumnya. Yang kedua, ketika paketannya habis. Nah, ini seperti yang dialami para siswa-siswi ketika mendapatkan pelajaran atau pendidikan jarak jauh gitu ya, PJJ, kemudian tiba-tiba paketannya habis. Nah, ini repot ini. Kira-kira begitu. Pernah mengalami enggak? Nah, maka dari istilah membaca itu saja itu banyak maknanya. Kalau sudah qiraah itu luar biasa, memahami, kemudian ada keinginan untuk mendalami dan mengamalkan. Nah, Kanjeng Nabi makanya
perintahnya Allah lewat malaikat Jibril itu pada waktu memberikan wahyu yang pertama adalah Iqra. Bukan tilawah, tapi Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, padahal Kanjeng Nabi itu terkenal ummi. Ummi itu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Padahal kalau zaman sekarang termasuk indikator ketidakberhasilan sebuah sekolah SD itu kalau lulusannya tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kok Nabi Muhammad dijuluki Fatonah yang maknanya pinter, cerdas, itu ketemu pirang perkara. Kok bisa? Ya bisa lah. Bisa kan? Bisa dong. Iya bisa. Karena kecerdasan itu diukur tidak dari indikator itu. Dan Nabi Muhammad memang oleh Allah dijadikan orang yang tidak bisa membaca dan menulis agar tidak ada tuduhan dari umat manusia bahwa Al-Quran hanyalah hasil karya ciptaan dari Nabi Muhammad sebagaimana puisi atau sajak atau mungkin lagu yang lain. Maka Kanjeng Nabi dibuat seperti itu bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang menerima wahyu berupa Al-Quran betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi tidak ada keraguan. Nah, ini kadang-kala memang agama itu tidak bisa dilogika. Karena kebenaran agama ini kebenarannya harus masuk pada ranah keimanan dan keyakinan. Kadang sesuatu itu tidak bisa dilogika. Misalnya kayak anak-anak muda yang lagi jatuh cinta. Wah, ini kadang-kala kan juga tidak masuk akal. Orang awakmu kekedanan karo kae ketemu pirang perkara bapak. Padahal ya wajar-wajar biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Jawabnya si anak, iya pak, jenengan tidak tahu keistimewaannya karena panjenengan tidak dibukakan mata hatinya untuk merasakan betapa istimewanya dia bagi saya. Cie, gitu ya. Kalau nom-noman begitu. Nah, itu orang yang membaca Quran. Yang kedua, hafidhul lisan, orang yang menjaga mulut. Ini luar biasa. Karena dari satu perkataan yang perkataan itu penuh dengan kebencian dan kebohongan, ini bisa menghancurkan tatanan yang luar biasa. Betul. Makanya sekarang itu semua stakeholder berperang melawan hoax. Hoax, berita-berita yang bohong, yang kadang itu diciptakan oleh oknum tertentu dengan kepentingan tertentu. Ini kalau sudah masuk di ranah politik, wah luar biasa itu. Ada booster, ada influencer dan sebagainya. Ini luar biasa ini. Nah, maka menjaga lisan, terutama kalau di bulan puasa ini, perkataan yang tidak baik, ya, kemudian berkata bohong, ghibah, namimah, itu memang tidak membatalkan puasa secara syar'i, tetapi itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Pahala itu padahal yang dicari bukan hanya syar'inya saja, secara fikihnya saja, tetapi juga secara tujuan. Sambil melihat jam, jangan-jangan sudah waktunya berbuka. Karena kalau puasa itu yang paling ditunggu-tunggu itu adalah buka puasa. Betul. Makanya tidak heran kalau Kanjeng Nabi itu bilang, dua hal yang dinanti-nanti umatku waktu puasa apa? Satu, waktu berbuka. Dua, menanti ganjarannya di yaumil akhir. Kalau menunggu ganjarannya kan nanti-nanti saja ya.
Iya enggak? Iya, karena prosesnya harus mati dulu. Kalau buka puasanya bisa. Makanya saya melihat jam, saya khawatir nanti di belakang dirasani. Enggak ada insya Allah, karena hafidhu lisan, menjaga lisan. Dari apa? Dari perkataan kotor, perkataan yang tidak baik, termasuk miso. Nah, mahwa miso, apa itu miso? Saya tidak akan mencontohkan miso, ya. Tapi miso itu adalah perkataan kotor tidak baik yang keluar dari mulut seseorang yang hatinya marah, dongkol, pegel. Itu namanya miso. Walaupun yang diucapkan itu biasa-biasa saja. Misalnya Pak Ustadz Zainuddin ini pergi ke pasar burung. Berarti patus nopo Pak Zainuddin? Jawabnya, pakan manuk jenenge jangkrik. Patus jangkrik, biasa kan? Tapi kata jangkrik itu ketika diucapkan dengan diiringi rasa dongkoleng ati, pegel, anyel, maka itu menjadi jelek. Betul enggak? Iya kan? Iyalah, iya dong. Nah, seperti itu salah satu perkataan buruk. Nah, sekarang perkembangannya yang ternyata menjaga lisan bisa, dan ada lisanul hal dan lisanul maqal. Jadi berbicara secara verbal dengan mulut dan berbicara dengan perbuatan. Nah, sekarang justru perkataan yang diucapkan lewat status itu jauh lebih menyakitkan daripada perkataan yang lewat mulut. Betul nggak? Betul. Kadang-kala mohon maaf, bapak-bapak yang lagi bertengkar sama ibu-ibu misalnya, kemudian ibu-ibu tidak berani melawan bapak karena tahu itu dosa, akhirnya curhat kepada tetangga. Wah, ini namanya mengumbar aib pikirannya. Kemudian curhat saja pada status, padahal status yang baca ribuan orang. Sama halnya itu telah menyebar aib ke semua orang. Nah, sekarang banyak orang yang tidak sadar seperti itu. Update status, tukaran di status. Nah, itu kadang-kala kok tahu, jangan-jangan ini termasuk pelakunya. Ya tidaklah, pomojo yo sedikit. Ya enggak, insya Allah kita hindari. Itu malah justru makanya sekarang tidak heran kalau kemudian pemerintah membuat undang-undang yang namanya undang-undang ITE. Nah, ini berbahaya. Kita salah bermedsos, tidak bijak bermedsos, tidak bijak kita menanggapi status orang, menanggapi perkataan orang, apalagi kalau kemudian disengaja mengambil satu perkataan yang tidak jelas, hanya ujungnya saja, kemudian itu membuat kontroversi, kemudian di post di medsos, di Facebook, kemudian didiskusikan ribuan orang, dan ini juga bisa menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, makanya jangan suka-suka ke fitnah, memfitnah. Kalau ke fitnah silahkan, tapi kalau ke memfitnah jangan. Yang ketiga adalah mujian, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, termasuk misalnya orang lapar itu orang puasa. Tapi jangan dimaknai mujian itu hanya berbagi takjil, tidak sesederhana itu. Tetapi kita memiliki kepedulian sosial, membantu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar orang lain. Ini termasuk juga memberikan makan kepada orang yang kelaparan.
Sekarang itu kan kebutuhan pokok itu tidak hanya sandang, pangan, dan papan, tapi juga pendidikan. Maka luar biasa SMK Karangan biasanya memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang tidak mampu, diusahakan mendapatkan BIP, diusahakan mendapatkan BSM dulu ya. Apa saling istilahnya? Alah cukup pokoknya yang menunggu lah. Pokoknya yang menunggu. Ada anak-anak berprestasi yang tidak mampu dibebaskan dari segala biaya. Misalnya seperti itu termasuk mutian. Yang keempat adalah soimin fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita barokah bulan Ramadan ini. Di separuh terakhir ini mudah-mudahan kita lebih baik, lebih banyak memperbaiki diri, lebih banyak kita beribadah. Karena kalau menurut para ulama separuh terakhir ini adalah itku minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Itu hubungannya dengan hakullah. Kalau hakul adam, hubungannya dengan sesama manusia. Ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib meminta maaf. Makanya di Indonesia ada tradisi salam-salaman, badan-badan halal bi halal. Ya untung usume pandemi enek HP, enek WhatsApp sehingga kita bisa lewat itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi ada manfaat bagi kita, ada maslahah bagi kita, menambah hasanah ilmu dan fikir kita, sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang ibadah, orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadah 1000 orang yang tidak berilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan agar pertemuan ini lebih mendatangkan barokah manfaat, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan pada keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan terhadap segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah tidak melimpahkan ujian cobaan di atas kemampuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul berjalan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali tabihi wa ali nabiyina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Iya kan waktu ya kan astagfirullah kita syukur sakit siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemail khabar jami' ikhwanihim min bilahi wa al-a'daihim min jawab muslimin awliya wa syuhada wa syuhada wa qawma syahid majal min malaikatul muqarrabin wa kemail khabar jami' awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bariha khususan Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sultan Syekh Hasan Syarif Syekh Abdul Nasabati wa kemail khabar jami' awliya min mahdaibil arba'ah Imam Syafi'i wa Imam Ghazali wa Malik Khatib jami'i awliya isnah di Indonesia wa jami'i ulama ilmu sunnah wal jamaah wa Malik Khatib jami'i as-sadidina wal mudarisina wal muallimina wal mu'adibina wa mirbiruhina syaulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tamayyu khadrati. Jami'an baina wa mahdina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina. Wa tamayyu khadrati teman-teman
kepada semua Dewan Guru, komite, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, para siswa-siswi, keluarga besar SMA Negeri 1 Karangan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tebihkan, Engkau jauhkan dari balak wal musibah, Engkau jauhkan dari virus corona, Engkau jauhkan dari penyakit. Ya Allah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya Allah, dan Engkau ridhoi, Engkau bimbing, Engkau jadikan orang-orang yang bertakwa senantiasa menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, bijahika wa bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kena itu, iya kena setengah, kena surat Bibarokati anak-anak yatim ya Allah, kami menyayangi mereka, kami mencintai mereka ya Allah, jadikanlah kami sahabatnya, jadikanlah kami bersama-sama dengan Rasul-Mu masuk surga karena rasa cinta kami, rasa kepedulian kami kepada mereka, pada anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan mereka menjadi penerus perjuangan bangsa, perjuangan agama, dan jadikan mereka punya nasib yang lebih baik ya Allah. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama di bawah ridho-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dari tempat yang kecil ini, mudah-mudahan Allah memberikan barokah yang luas. Mudah-mudahan didengarkan oleh Allah di atas ars. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hadi Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin. 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 Ya Fatahu Ya Alim Ya Fatahu Ya Alim. 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 Ya Fatahu Ya Alim. Ya Ghaniyu Ya Hamid. 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 Ya Rahmanu Ya Rahim. 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 Ya Latif Ya Latif. 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 Latif Ya Latif. Ya Latif Ya Latif. Ya Latif. Mari kita membaca sholawat dzikir qulub, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan hati yang terang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan na'imin hamdan yafi na'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lana wa jami'an al-sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwal wa afat wa ta'dilna biha jamil hajat wa tutahhirna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tu'minna biha syarhiyat min jamil khairat fil hayati wal akhirah. Allahumma sahhil umurana hasin maqasidana wa wasir syafana wa nabri qulubana waslimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa
taqsulana wa tadaruana wa kulli ibadina wa tamim taksirana wa la tadrik wujuhana ya ilahal arifin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa nuri bisiril fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan ada kekurangan kekhilafan mohon maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.